Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Perkenalkan teman-teman, nama saya Vena Melinda. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Guru juga sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan yang bersifat ilahiyah. Dalam hadis disebutkan, jadilah engkau seorang guru, atau pelajar, atau pendengar, atau pencinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang rusak. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga bersabda, belajarlah ilmu untuk ilmu, dan tunduk dan patuhlah pada orang yang kamu belajar ilmu dari mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. Orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa cara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik pada anak. Misalnya, media 4 dimensi, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. Guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong, mendukung mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Lingkungan pendidikan harus menyediakan ruangan untuk bermain bagi peserta didik. Dengan bermain, mereka mempelajari segala hal dan yang terpenting mampu melatih fisik. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Dalam Workbook Dictionary tahun 1994, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Menurut Suendojoyo 2002, emosi merupakan dasar dari perkembangan kepribadian dan sosial. Emosi itu penting karena peserta didik memiliki kebutuhan untuk mempertahankan diri. Emosi akan mengingatkan peserta didik jika ada kebutuhan alamiah yang tidak terpenuhi. Membuat keputusan seperti bayi yang menangis karena lapar dan baru bisa berhenti setelah ia merasa kenyang setelah diberi ASI. Hal ini terjadi karena bayi bisa merasakan dan menginginkan ASI ketika ia sedang merasa lapar. Syamsuddin pada tahun 2000 mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks, a complex feeling state, dan getaran jiwa, stand up state. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat memahami bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Fungsi atau peran yang beragam dari emosi terhadap perkembangan anak.
Fungsi tersebut adalah sebagai berikut, merupakan bentuk komunikasi. Emosi sebagai bentuk komunikasi menjadikan anak dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaannya terhadap orang lain. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosial. Berikut ini adalah beberapa contohnya. A. Tingkah laku emosi anak yang ditampilkan merupakan sumber penilaian lingkungan terhadap dirinya. Sebagai contoh, seorang anak mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan menangis, lingkungan sosialnya akan menilai bahwa dia sebagai anak yang cengeng. B. Emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan dapat mempengaruhi interaksi sosial anak melalui reaksi-reaksi yang ditampilkan lingkungannya. Tabel bentuk-bentuk emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif terdiri dari eagerness, rela, humor, lucu, joy, keceriaan, pleasure, kesenangan atau kenyamanan. Emosi negatif, impatience artinya tidak sabaran, uncertainty, kebimbangan, anger, rasa marah, suspicion, kecurigaan, dan anxiety, rasa cemas. Dari perspektif psikologi perkembangan, manusia adalah makhluk yang senantiasa mengalami perubahan atau change over time. Sejak dari masa konsepsi hingga meninggal dunia, manusia secara bertahap mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tujuan penciptaan manusia yang majemuk adalah untuk saling kenal mengenal. Sebagaimana firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.